Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas tahun pelajaran 2020 tahun 2021 yang saya sayangi, yang saya banggakan, Allah, Soleh, Solehah, Alif, Alimah, Birul Walidain. Ya, anak-anak, untuk pagi hari ini, seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, kita akan belajar matematika. Tapi sebelum belajar matematika, saya sampaikan dulu beberapa hal anak-anak, bahwa syukur alhamdulillah kita bisa bertemu. Kalau anak-anak sekolah yang lain tidak banyak yang bisa bertemu seperti kita sekarang ini, maka waktu yang ada sedikit ini nanti kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, agar anak-anak bisa maksimal belajar. Sebelumnya sudah saya sampaikan, anak-anak silahkan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu dikerjakan sesuai waktunya. Jadi kalau anak-anak nanti mengerjakannya hanya belakang atau waktu akan mengumpulkan saja, biasanya banyak yang tidak selesai. Sampai tugas kemarin itu ternyata masih ada beberapa anak yang mengerjakan tugas dan menyusun tugas ke sekolah itu kurang dari 60%. Ada yang tugasnya kemarin 16 hanya yang dikumpulkan 7. Ada kemarin yang 16 yang dikumpulkan hanya 12. Untuk itu, kepada anak-anakku semuanya, ya, ini memang semuanya sulit. Maka kalau anak-anak bisa mengambil kesempatan dalam waktu yang sangat sempit ini, anak-anak akan jadi pemenang. Anak-anak jangan ikut arus anak-anak yang lain, ya, anak-anak yang lain mungkin bermain-main, kalau enggak di luar rumah mungkin bermain asik dengan HP-nya atau mungkin dengan laptopnya dan lain-lain, ya, yang sepertinya mengerjakan tugas tapi tidak mengerjakan tugas, ya. Kalau anak-anak ini manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, sedangkan anak-anak yang lain saat ini merasa seperti libur, ya, tidak pergi ke sekolah, tidak belajar, maka kalau anak-anak bisa memanfaatkan belajar sungguh-sungguh, anak-anak besok akan jadi pemenang. Karena anak-anak sudah setar berlari lebih dulu untuk menyambut yang akan datang. Anak-anak belajar hari ini pada dasarnya adalah untuk keperluan anak-anak di masa depan. Ya, kalau anak-anak sekarang menanamnya ya santai-santai, besok hasilnya juga tidak banyak. Tapi kalau sekarang belajar sungguh-sungguh, insya Allah anak-anak akan jadi pemenang. Inilah kesempatan kita untuk mengambil kemenangan dari anak-anak yang lain. Nah, itu ya. Jadi dan yang berikutnya, anak-anakku, walaupun di rumah anak-anak tetap taat kepada apa yang dianjurkan oleh Bapak Ibu Guru, taat kepada orang tua. Ingat, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan kalau anak-anak tidak taat kepada orang tua. Ya, seperti kata Nabi itu, ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung dari ridhonya orang tua. Dan marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Jadi kalau misalnya pagi hari ini bapak, ibu, atau mama, papa, anak-anak itu ada yang marah kepada anak-anak. Sampai nanti sore, mama, papa, bapak, ibu dari anak-anak semuanya itu masih marah. Maka dalam satu hari ini, kamu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak harus taat kepada orang tua, disuruh belajar ya belajar, ya, mandi ya mandi, waktunya sholat ya sholat. Coba anak-anak ini tadi, saya yakin masih ada beberapa anak yang belum sholat duha. Sesudah pertemuan ini nanti, silahkan sholat duha. Saya belum butuh rezeki Pak, ya doakan orang tua. Ya, anak-anak itu tidak ada anak yang bodoh. Ya, andai pun anak-anak itu ada yang bodoh, itu bukan aib, bukan cacat.
Tapi kalau anak-anak nakal, tidak nurut pada orang tua, tidak nurut pada bapak ibu guru, suruh mengerjakan tugas tidak mau, sholat angel, nah itu yang walaupun dia ranking 1 di kelas, ya, walaupun prestasi pialanya banyak sekali, itu tetap cacat. Itu tidak baik. Anak-anak tidak punya prestasi apa-apa. Tapi anak-anak taat pada orang tua. Insya Allah itu akan lebih baik. Oke, demikian anak-anak sebagai motivasi awal dari Pak Slamet pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini Pak Slamet akan mengajar karena ini materi baru dan materinya sangat penting. Yaitu masalah kalau dalam istilahnya itu pengolahan data atau yang terkenal apa Pak Rosid? Pengolahan data itu apa istilahnya? Statistik. Nah, ini akan anak-anak pakai mulai dari SD, SMP, SMA, besok bahkan kalau anak-anak kuliah akan menerima materi khusus statistik karena nanti kalau skripsi, ya, skripsi tugas akhir kalau anak-anak kuliah entah di S1 atau S2 atau S3 itu pakai statistik. Maka ini ikuti dengan baik-baik karena pentingnya materi baru ini saya tampilkan melalui Zoom supaya anak-anak bisa betul-betul paham. Untuk itu juga anak-anak saya harap membawa tugas yang kemarin sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ini ya, tugas untuk hari ini dan hari berikutnya. Tapi sebelum supaya agar Pak Guru tidak lupa, tugas hari ini membaca diagram hari Kamis 21 Januari 2021, buka halaman kedua nomor 4, itu ada ralat. Jadi mumpung ingat biar tidak lupa. Ya. Soal nomor 4, itu nilai berapa yang diperoleh dengan jumlah anak 5. Nah, itu 5 itu diganti 4. Jadi pertanyaannya menjadi nilai berapa yang diperoleh anak dengan jumlah anak 4, bukan 5. Angka 5 dicorek diganti 4. Oke? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita lanjut anak-anak. Pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang sangat singkat ini bisa selesai dan nanti pada akhir sesi, nanti akan saya beri kesempatan anak-anak untuk bertanya materi yang belum jelas. Oke? Sekarang perhatikan ke papan tulis. Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Berikut ini nilai kelas 6D ya, dalam ulangan matematika sebagai berikut. Absen 1. Nah, ini yang kelas D absen 1. Mungkin ini hanya hanya gambaran saja. Mungkin anaknya lebih pintar dari ini. Mendapat nilai 85, absen 2 80, absen 3 75, terakhir sampai dengan akhir ini absen terakhir mendapat nilai 80. Terus pengolahan data, bagaimana? Yang pertama, urutkan data. Kalau mengurutkan data, cari data yang terkecil. Biasanya pertanyaan ada yang disuruh mengurutkan dari data yang terbesar. Tapi untuk kepentingan yang lebih besar, biasanya data diurutkan dari yang terkecil. Caranya, anak-anak jangan takut nyorek soal, ya, waktu ulangan, waktu mengerjakan ujian. Soal itu hak anak, boleh diorek-orek yang tujuannya untuk membantu mengerjakan soal. Jangan diorek-orek yang tidak ada artinya. Nah, misalnya begini, ini 75, oh ini sudah, tulis ini. Ada 75 lagi, sudah. Terus, angka 80-nya ada berapa? Dihitung, 1, 2, ya, 3, 4, ada 4. 5, ada 6, semuanya ada, kita ulangi. 1, 2,
3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. 85-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, jangan sembarangan kalau akan, tapi diurutkan begitu. Ya, kita mulai belajar dengan cara yang sistematis. Sekarang 90-nya ada berapa? 90-nya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah betul. Sekarang 95. Dari atas enggak ada, baris kedua ada 1, 1. Tidak ada lagi. 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh ya, sekarang 100-nya ada 2, 1, 2, 1, 2. Oh sudah. Ini anak-anak tidak boleh ditinggal begitu saja. Kita cocokkan dengan data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 25 datanya. Nah ini juga anak-anak harus menghitungnya sudah 25 atau belum. Maka kalau belum, anak-anak mengulang lagi. Tidak boleh ada kesalahan. Nah, terus sekarang pertanyaan yang kedua, median. Median itu nilai tengah-tengah. Nah, sekarang cara menyusun median itu dari data yang sudah kita urutkan itu di belakang dan depan. Caranya 1, dari belakang 1, depan 1, belakang 1. Terus begini. Terus begini. Ya, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Salah ini. Ini sini. Terus ini sini ya. Terus ini, sini. Oh. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, jadi mediannya berapa? Yang ada di tengah-tengah berapa? 90. Jadi mediannya 90. Jadi caranya, sekali lagi, cara mencari median itu dengan mencorek depan, belakang. Nanti yang paling akhir, yang tidak punya teman, inilah yang median. Nah, kalau ini datanya ganjil. Tetapi kalau datanya itu genap, misalnya begini. Ada 7, 5, 6, 7, 10, 9. Ini tengah-tengahnya berapa? Sebelum dicari tengah-tengahnya, data diurutkan dulu. Yang terkecil 5, ada 1, 6-nya ada 1, 7-nya ada 2, 9-nya 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah betul. Sekarang tengah-tengahnya kita corek depan 1, belakang 1. Depan 1, belakang 1. Nah, karena datanya genap, maka tengah-tengahnya ada 2. Nah, maka tengah-tengah ini 7 ditambah 7 dibagi 2. Berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi caranya begitu. Kalau datanya genap. Ya, kalau datanya genap seperti itu. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Perhatikan berikutnya cara membuat tabel dari data tadi. Dari data tadi, ingat angka 75 sebanyak 2. Angka sebanyak 5, 85 sebanyak 5, 90 sebanyak 7, 95 tadi berapa? Kita lihat lagi 95. 95-nya ada 1, 2, 3, 4. Oh, 95 ada 4. 100-nya ada berapa? Ada 2. Nah, anak-anak, ini harus kita jumlah ke bawah. Kita jumlah, ini 7, 12, ya, 19,
23, 25. Ini harus kita hitung ulang sesuai dengan data ini jumlahnya 25 atau tidak. Ya. Kalau itu belum pas, maka kolom yang sebelah sini jangan diisi dulu. Sedangkan jumlah, saya perjelas ini ya, ini 25. Oke, ini 25. Sekarang kolom jumlah ini diisi dengan mengalihkan nilai dan banyak anak. Berapa? 75 kali 2, 150 kita taruh sini. 8 kali 5, ingat, kalau 80 kali 5 itu anak kelas 6 nggak boleh mengalihkan seperti ini. Ya ini betul tapi terlalu lama. Ya, kan cukup 8 kali 5, 40, nolnya 1, kan gitu. Yang berikutnya 85 kali 5, berapa? 425. Betul? Terus sekarang 90 kali 5, 90 kali 7, 9 kali 7, 63, nolnya 1. 95 kali 4. Caranya bagaimana? 95 kali 4. Ayo. Ini 2, berarti ini 190. 19 kali 2, 38. Jadi 38, 0. 100 kali 2, 200. Oh, sorry. Kalau sudah, ini kita jumlah 0, 0, 5, 5. Terus tidak menyimpan tuh tadi 7, 10, 18. Menyimpan 1, 2, 6, 10, 16, 19, 21. Nah, selesailah tabel. Jadi kalau membuat tabel, anak-anak langsung 3 kolom karena ini bisa untuk mencari banyak hal. Nah, sudah ya, jadi harus sampai di sini. Oke, sekarang modus. Modus itu bukan modal dusta, ya. Modus itu kalau dalam matematika itu nilai yang paling sering muncul. Ingat, nilai yang paling sering muncul itu namanya modus. Kalau median tadi nilai tengah. Sekarang kita lihat. Angka 75, nilai 75 hanya muncul 2 kali. Angka 80 muncul 5 kali. 85 muncul 5 kali. 90 muncul 7 kali. Terus 95 muncul 4 kali. Terus muncul 2 kali. Mana yang paling muncul adalah angka ini. Yaitu angka 7 munculnya, angka 90 munculnya 7 kali. Maka ini modusnya 90. Sekarang mencari min. Min itu apa? Rata-rata. Apa anak-anak? Min itu rata-rata. Rumus mencari rata-rata adalah jumlah total nilai dibagi jumlah banyak anak. Berarti berapa? Taruh sini. 2185 dibagi 25. Oke. Wah, angel no. Wah, anak-anak itu sudah kelas 6. Kelas 6 itu kalau di SD sudah kelas yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tingginya dari kelas 6. Maka di kelas 6 itu angka berapapun sah. Ingat, mari kita cari bersama-sama. Ini ya. Oke, apa saya pakai hitam saja biar jelas juga. Oke. 2185 dibagi 25. 2 jelas nggak bisa. 21 nggak bisa. Tapi 218. Dapat berapa? Ayo anak-anak. 8, sorry.
8 kali 25, 200. Hati-hati, dikurangi. 8 kurangi 0, 8. 1 kurangi 0, 1. 2 kurangi 20, nggak usah ditulis. Terus masih punya angka 5, diturunkan. Nah, geret. 185 dibagi 25. Berapa? 7. 7 taruh sini. 7 kali 25, 175. Terus dikurangi. 0, 1. Ini 0. 10 dikurangi 25 tidak bisa. Ya toh? 10 dikurangi 25 tidak bisa. Masih ingat cara kelas 5 untuk menjadikan bilangan desimal, maka ini pinjam 0, sini diberi koma, kan begitu. Sekarang bisa 100 dibagi 25 dapat 4. 4 kali 25, 100. 100 kurangi 100, 0. Oh, kalau begitu 2185 dibagi 25 itu 87,4. Oh, jadi inilah rata-rata nilai anak kelas 6D. Caranya seperti itu, cara mencari rata-rata. Oke, sudah? Saya ulang dari depan, cara mengolah data. Ini cara mengolah, ya. Kalau ada data seperti ini, kalau mengurutkan data, caranya tadi sudah mencari median itu nilai tengah dengan cara coret depan belakang harus telaten, harus hati-hati, harus sabar. Ingat, matematika bukan hanya untuk anak yang pinter, tapi matematika untuk anak yang rajin dan teliti. Ya. Terbukti anak-anak kalau matematika itu yang pelajaran yang paling mudah. Di SD Takmirul Islam itu Pak Slamet kan sudah lama mengajar itu. Setiap tahun kalau ujian nasional atau dulu zaman dulu panas, pasti ada anak yang mendapat nilai 100. Tapi kalau bahasa Indonesia dan IPA yang kamu anggap itu mudah, ternyata tidak setiap tahun ada anak yang mendapat nilai 100. Pernah suatu saat itu, jumlah anaknya itu baru 36. Itu yang mendapat nilai 100 itu 10 anak matematika. Tapi bahasa Indonesia dan IPA tidak ada. Pernah tahun kemarin, 2 tahun kemarin, kalau tidak salah, dari 166 ya Pak ya, itu ada 28 anak yang mendapatkan nilai 100 untuk matematika. Nah, ini menggambarkan bahwa matematika itu sebetulnya tidak sulit. Matematika itu gampang. Modalnya apa? Teliti, sabar. Ya. Banyak anak-anak yang bahkan ikut lomba olimpiade matematika itu matematikanya tidak dapat 100 ada waktu ujian. Tapi anak-anak yang di kelas rendah itu yang dapat 100 anak ada. Karena memang mudah. Itu ya. Jadi ini harus sabar. Berikutnya tadi mencari tabel. Tabel dibuat 3 kolom. Dengan kepentingan kalau 3 kolom nanti bisa untuk mencari modus, bisa untuk mencari rata-rata. Di samping untuk menjawab pertanyaan membuat tabel. Ya. Besok kalau ada pertanyaan tabel kok hanya 2 kolom, tambah sendiri 1 kolom. Oke? Oke. Anak-anak kita lanjutkan. Sekarang pelajaran kita masih mengenai statistik atau pengolahan data, yaitu membaca diagram. Membaca diagram. Anak-anak, sesudah membuat tabel yang berikutnya itu untuk statistik itu adalah diagram. Diagram itu macam-macam. Ada diagram batang, ada diagram garis yang hampir sama dengan diagram batang. Terus ada diagram gambar. Nah, tapi itu mudah sekali anak-anak mempelajarinya. Dengan membaca bisa. Nah, tapi yang agak sulit memang
diagram yang akan kita pelajari saat ini, yaitu diagram lingkaran. Sekali lagi, yang akan kita pelajari adalah diagram lingkaran. Sebentar ya. Oke. Ambil. Ya. Bentar. Biar sambil anak-anak mungkin yang mau minum ya boleh, tapi sebentar saja. Oke, kita lanjutkan. Diagram lingkaran. Nah, anak-anak nanti kalau di rumah atau kapan saja membuat lingkaran, jangan menggunakan uang 100 rupiah. Jangan menggunakan uang 1000 rupiah. Kalau di rumah yang agak besar mungkin anak-anak menggunakan tutup gelas untuk membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran menggunakan apa? Jangka. Ya, jadi menggunakan jangka. Oke, anak-anak, diagram lingkaran. Karena ini yang agak sulit. Lingkaran, dalam diagram lingkaran itu disajikan ada yang menggunakan persen. Ya, diagram lingkaran itu bisa disajikan dengan persen atau per 100, bisa juga disajikan dengan derajat atau gini, 0 kecil di sebelah kanan atas. Nah, kalau persen itu satu lingkaran ini 100%. Kalau derajat satu lingkaran yaitu 360 derajat. Harus bisa membedakan. Ya, harus bisa membedakan. Jadi, kalau diagram lingkaran ini menggunakan persen, pusatnya satu lingkaran itu 100%. Tetapi kalau menggunakan derajat, satu lingkaran ini 360 derajat. Anak-anak, mari kita baca dulu diagram lingkaran berikut ini. Ini masih ada yang kosong, Anak-anak tidak boleh mengerjakan soal apapun sebelum diagram di sini penuh dengan angka-angka bagian dari lingkaran ini. Kita lihat, ini ada 4 bagian, ya, ada 4 bagian, ada 1 badminton, ada 2 pingpong, ada 3 sepak bola. Tetapi yang ada bagiannya yang berupa persen baru 2 angka, yaitu pingpong 15%, renang 20%. Saya tahu Pak itu Pak. Baik, bagi yang belum tahu mari bersama-sama. Anak-anak, kalau ada tanda tegak, tapi tegak lurus atau siku-siku atau 1/4, kalau semuanya 100%, 1/4 berarti kali 100%. Dicorek dapat 25. 1 kali 25, 25. Maka ini harus kamu tulis, wajib ditulis. Pak, saya sudah bisa, meskipun sudah bisa. Tadi ingat, harus teliti dan sabar. Nah sekarang sepak bola berapa? Sepak bola dicari dari 100% dikurangi ketiga itu. Kurangi 25, kurangi 5, ditambah 15, ditambah 20. Ini. Maka sama dengan 100 dikurangi, berapa ini? 40, 60. Jadi berapa? 40. Oh kalau begitu sepak bola 40%. Nah, kalau sudah komplit seperti ini anak-anak, baru kita mulai mengerjakan apa yang diminta oleh Pak Guru atau yang diminta oleh pembuat soal.
Ya, jadi kalau sudah seperti itu, baru kita mulai melaksanakan apa perintahnya. Perintahnya apa? Jika anak yang suka olahraga, olahraga, kalau di Pak Mirul yang ngajar olahraga kan ada Pak Rano, ada Pak Tomo, ada Bu Ferry, dan Bapak guru baru. Tapi anak-anak belum kenal, belum pernah masuk, ya. Mudah-mudahan ini nanti pandemi cepat berlalu, anak-anak akhir bisa masuk ketemu dengan Pak Guru. Pak Guru ini rasanya sudah senang, sudah sangat rindu pada anak-anak. Betul. Sepertinya kalau orang mengatakan, Pak Guru penak, sangat sulit, sangat gimana ya akan mengajarkan sesuatu, apalagi matematika kalau kita tidak ketemu. Mudah-mudahan nanti 1 atau 2 bulan kita bisa ketemu, langkah senangnya. Ya. Terus besok sudah boleh piknik, wah kita piknik bareng-bareng. Sekolah ora komplit, tidak komplit, tapi bisa piknik bareng-bareng, alangkah menyenangkannya. Ya, gitu. Kita berdoa selalu. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu. Termasuk Pak Guru baru tadi, Pak Guru olahraga. Namanya Pak siapa Pak Aziz? Pak Beni. Nah, jadi guru olahraganya di Takmir itu sekarang ada 4. Tapi karena belum pernah masuk anak-anak, tahunya hanya 3. Mudah-mudahan nanti pandemi cepat selesai, kita bisa ketemu dan ya seperti orang sekolah biasanya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika anak yang suka olahraga ada 30 anak, carilah banyak anak yang suka masing-masing cabang olahraga. Wah, ini ambil lagi Pak ini. Oh, tepuk. Iya. Sip. Oh. Sudah. Sekarang caranya. Ya, caranya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita cari dengan yang satu, yang senang badminton. Badminton. Nah, anak-anak saat ini karena di rumah bisa menyaksikan pertandingan badminton kejuaraan Thailand Open. Hari nanti sudah masuk babak kedua. Kita lihat, kita doakan jago-jago kita ya, badminton. Oke, badminton itu 25%. 25%. Persen itu kan per 100. Jadi kalau ditulis pecahan biasa, persen itu seperti ini. Kali jumlah semua anak itu ada 300. 25 kali 300 kan ini begini, 25 kali 300 dibagi 100. Ingat, kalau ada perkalian dan pembagian jangan dikalikan dulu. Dilihat. Ada bisa, ada tidak yang bisa dibagi atau dicoret. Oh ada. 1, 0 dengan 0. Oh berarti 25 kali 3 sama dengan 75. Jadi yang gemar badminton ada 75 anak. Gampang toh? Sekarang yang gemar pingpong. Pingpong atau apa? Pingpong itu tenis meja. Pingpong. Ada pingpong itu ternyata digemari oleh 15% dari jumlah 300 anak. Berarti 15% kali 300. Ya, langsung begini boleh. Ini namanya langsung. Jadi tinggal 15 kali 3. Berapa? 45 anak. Yang ketiga, yang gemar renang. Pasti wis anggere iso siji wis kari gampang.
Boleh, tapi ingat, sekarang kan kalau setiap kali ujian itu pasti ada urean, ya. Kalau urean itu ditulis langkah-langkahnya, terakhir pakai satuan, itu satu nomor nilainya 5. Tapi kalau dijujuk, jawabannya benar itu nilainya hanya 2. Pakai langkah-langkah, jawabannya salah, tapi pakai satuan, nilainya masih 3. Jadi orang yang pinter, tapi sembrono ngarape cepet-cepetan, dengan anak yang tidak begitu pinter, jawabannya adalah salah. Tapi pakai langkah-langkah, itu masih lebih dihargai anak yang mau berjuang, ya, yang pakai langkah-langkah itu nilainya 3, tapi kalau betul tanpa langkah-langkah hanya 2. Itu diingat sampai kapanpun anak-anak. Bukan hanya di SD ini, besok di SMP juga harus diingat. Ya, ingat, teliti, sabar. Katanya ada yang mau cita-cita jadi dokter itu ya matematikanya harus bagus. Ada yang cita-cita mau jadi pilot ya matematikanya harus bagus. Pak, saya tidak bisa matematika. Salah. Matematika itu gampang dewi. Hanya angka 0 sampai 9. Belum ada angka baru. Pak, ada 13 itu ya 1 dan 3. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk yang gemar renang. Renang. Nah, untuk saat ini renang di mana-mana belum boleh. Semua umbul dan kolam renang ditutup karena adanya pandemi. Yang hobi renang ya latihan dulu di lantai tidak pakai air. Oke? Oke, yang gemar renang disukai oleh 20% dari jumlah semua anak 300. Corek. Ingat nyureknya siji-siji wae, satu-satu saja. Kalau sudah 2 kali 3 not. Jadi jumlahnya yang gemar renang ada 60 anak. Berikutnya anak-anak yang keempat, yang gemar sepak bola. Wah, ini sepak bola terbesar. Sepak bola. Ada kabar yang salah seorang pemain Indonesia yang main di klub Polandia baru-baru ini mencetak gol untuk klubnya. Nah, siapa namanya? Cari itu sendiri di Google. Oke. Sepak bola digemari oleh 40%, 40/100 kali 300. Corek. 4 kali 3, 12, nolnya 1. Jadi digemari, disukai oleh 120 anak. Nah, inilah anak-anak cara membaca diagram, khususnya yang saya tampilkan saat ini adalah diagram lingkaran. Dengan data bagian menggunakan persen. Pak, bagaimana nanti kalau pakai derajat? Ya gampang. Ya, derajat kalau sekian itu 360 derajat, maka kalau ada tegak lurus ini ya nanti 90 derajat. Misalnya kalau ini dicari dengan derajat ya boleh. Misalnya itu jadi, misalnya ini ya 90 derajat kan, ya 90 jangan per 100. Pernya 360 kali 300. Apa bisa Pak? Oh bisa. Kenapa tidak bisa? Ini nyoreknya begini boleh loh anak-anak. Boleh. 9 dengan 36 boleh. Ini dapat 1, ini dapat 4. 300 bagi 4, 300 bagi 4. Di sini saya pakai hitam biar jelas, biar beda. Ya, 300 dibagi berapa? 4. Nanti sama apa tidak? 3 tidak bisa, berarti 30. 30 bagi 4, 7. Betul? 7. 7 kali 4, 28. Ya kan? 30 kurangi 8, 2. Masih punya 0 diturunkan. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 0. Sama.
Ini ternyata jawabannya dengan 7, juga 75. Nah, itu. Demikian, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, ya, ini masih ada waktu sekitar 15 menit. Kepada anak-anak, saya persilakan untuk bertanya, karena pentingnya pelajaran ini sampai anak-anak kuliah skripsi, ya, ini data ini atau statistik ini sangat penting. Saya persilahkan untuk bertanya. Dan pesan saya sebelum anak-anak bertanya, saya akan senang sekali. Bapak Ibu guru akan sangat bahagia, akan senang. Anak-anak mau bertanya kalau ada kesulitan. Jadi kan punya grup, ya tanya. Ya, jadi tidak hanya saat ini saja. Nanti di rumah menemukan kesalahan apa itu ketidakjelasan, tanya. Ya, inilah karena waktunya ya kita memang sangat sangat singkat, dan ini kan kalau gini ini biayanya juga mahal kalau tiap hari harus Zoom, berapa banyak yang kita keluarkan. Oke, saya beri waktu untuk anak-anak yang mau bertanya mengenai pelajaran kali ini dulu, yaitu mengenai statistik atau pengolahan data. Oke, silakan. Ada? Oke. Baik, anak-anak, mic-nya bisa dibuka yang mau bertanya, tapi yang tidak boleh, tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Nanti silakan angkat tangan anak-anak yang ingin bertanya. Boleh secara langsung di depan kamera atau menggunakan icon notif. Boleh. Silakan, ada anak yang mau bertanya, angkat tangan. Atau Ayo. malah ditanya aja, Pak. Kalau nggak ada yang pertama, ditanya aja, Pak. Nah, dicek nanti. Oke, ada tidak yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Saya akan bertanya kalau tidak ada. Oke, saya punya kuis, berarti saya punya pertanyaan seperti ini. Dia ada nilai, ya. Oke, ada data 75, 8, 9, 80, 90, 85, 100, 80, 80, 90. Ya, saya tanya anak saya yang dari kelas 6E, Pak. Dari 6E. Saya mau tanya, mana 6E? Siapa yang 6E? 6E? Siapa yang 6E? Oh, Aurelia, Alia kelas 6E. Oke, coba sebutkan, urutkan dari yang terkecil data ini. Pak Guru yang menulis. Yo. 75. Oke. 80. Terus? 80. Terus? 80. Terus? Terus? 90. Ayo. 90. 85. Ini dulu? 85 dulu. Oh ya, terus? Iya. Terus? 90. Ya. 90. Ya. 90. 100. Ya. Oke. Cukup untuk Mbak Aurel. Oke, sekarang saya mau tanya yang dari kelas 6D. Kelas 6D, Pak. Semuanya siap 6D, ayo. 6D, mana 6D yang manis, yang cakep, yang cantik. Jadi kebanggaan bapak ibunya, jadi bunga rumah tangga. 6D, mana 6D? Yang mana? Ini mana yang 6D? Yang mana, Pak?
Lupa. Oh, siapa ini? Mas siapa? Arbisam. Abrisam. Oke, Mas Abrisam. Oke. Dari data yang diurutkan oleh Mbak Aurel dari kelas 6E tadi, coba cari modusnya. Modusnya berapa? Modusnya. Bentar, Pak. Iya, enggak apa-apa. Jelas kan tapi anak-anak ini? Oke. Modusnya apa? Modusnya 80. Pinter. Kita lihat, kita cek ya. 75 kan hanya muncul sekali. 80 muncul 3 kali. 85 muncul sekali. 90 muncul 2, 100 muncul sekali. 4, 5, 7, 8. Oh pas. Nah, ini. Oke. Sekarang mau tanya nomor sama kelas 6F, Pak. 6F. Coba siapa yang 6F? Ada 6F siapa yo? 6. Iya, Pak. Oke. Siapa Mas siapa itu? 6F. Mas Aditya. Mas Aditya. Aditya. Bagus Mas Aditya. Coba dari data yang disusun oleh Mbak Aurel teman kamu tadi sudah tersusun seperti ini. Coba tolong cari median. Mediannya, cari mediannya. Ayo. Cari mediannya. Ayo, Mas Aditya, cari mediannya. Cari mediannya. Gimana? Cari mediannya. Ingat, dengan cara coret depan, belakang. Depan, belakang. Nah, saya bantu ya. Kan depan coret dulu. Belakang coret. Depan 1, dari belakang 1. Dari depan 1, dari belakang 1. Ini. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Ayo Mas Aditya. Mungkin yang lain ada yang bisa bantu? Berapa? 180 cepat. Berapa? Halo. Hai. Adit ya. Ya, Mas Adit. 80, Pak. Hah? 80. 82. Berapa? Ya. Ini loh datanya. Berapa? Yuk yang lain siap-siap dulu. Nah. Ingat. 80, Pak. Hah? 80. Oh, belum betul. Bukan salah tapi belum betul. Ada yang sudah ketemu? Kan 80 ditambah 85 dibagi 2. Karena tengah-tengahnya ada 2. Berarti Saya, Pak. 65. 82, Pak. Berapa? 82. 82. Kurang dikit. 82 setengah. 82 setengah. 82 setengah, Pak. 82,5 setengah. 2,5. Ya, 2,5. 82,5, Pak. Nah, 82,5, Pak. anak-anak, mari kita cari mediannya, cari minnya. Ini berapa? 75. Ini 240. Ini 85. Ini 180. Ini 100. 10. Ya, jadi ini saya pindah di sini aja. 0 menyimpan 1. 8, 12, 20, 28 menyimpan 2. Tambah 24, tambah 26. Jumlahnya ini. Ayo, siapa yang bisa mencari minnya? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, siapa? Siapa? Adit. Dari? 6C. 6C. Oke, Mas Adit 6C. Berapa rata-ratanya? 85. 85. Kita cek.
80 dibagi berapa? 8. 6 tidak bisa, 6, 8 bagi 8, 8, ya kan? 8 kali 8, 6, 4. 8 dikurangi 4, 4. Kita masih punya 01. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Betul. Sip. 2 jempol untuk Mas Adit. Oke. Anak-anak, mungkin ada yang mau tanya satu kali saja. Yang bertanya saya beri kesempatan seorang penanya. Mungkin ada. Sebutkan namanya, dari kelas apa. Mau tanya apa? Ayo. Ada? Ada? Network, no. Tidak bisa didukung. Network tidak bisa didukung. Oke, sudah. Saya kira cukup anak-anak. Demikian pertemuan kita yang pertama Mau habis, Pak. menggunakan Zoom. Untuk itu sekali lagi anak-anak belajar yang sungguh-sungguh di masa pandemi ini. Kalau anak-anak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, anak-anak akan jadi pemenang dari pesaing-pesaing yang banyak ini. Untuk itu anak-anak tetap belajar, beribadah, manut dengan orang tua, karena orang tua guru anak-anak di rumah. Ya, demikian belajar, tetap sehat. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.